Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Yuda Pratama, NIM 21402149, mau menjelaskan makalah matkul Qawaid Fiqhiyah yang berjudul Al-Umuru bil Maqasidiha, yang artinya 3 perkara tergantung pada niatnya. Langsung saja ke pembahasannya. A. Dasar dari kaidah al-umuru bil maqasidiha. Yang pertama, dasar dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 225 yang artinya, Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang tergantung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Dijelaskan lagi dalam surat An-Nisa ayat 100 bahwasanya yang artinya, dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dasar kedua yaitu dasar dari hadis. Hadis riwayat Baihaqi dari Salman Al-Farisi, yang artinya niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bahwasanya setiap perbuatan amal tergantung kepada niatnya. Setiap orang mendapatkan apa yang diniatkannya. Siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrah tersebut karena Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang berhijrah karena ingin memperoleh harta dunia atau karena perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya tersebut karena hal tersebut. Yang B, definisi dari kaidah al-umuru bil maqasidiha. Pengertian kaidah ini bahwa hukum yang berimplikasi terhadap suatu perkara yang timbul dari perbuatan atau perkataan subjek hukum atau mukallaf tergantung pada maksud dan tujuan dari perkara tersebut. Kaidah ini berkaitan dengan setiap perbuatan atau perkara-perkara hukum yang dilarang dalam syariat Islam. Sebagai tambahan penjelasan, perlu kami tegaskan bahwa apabila tindakan seseorang meninggalkan hal-hal yang terlarang dilakukannya dengan segala ketundukan karena ada larangan yang berlaku dalam ketetapan syarak, maka tindakan tersebut memperoleh pahala. Namun, apabila tindakan tersebut berkaitan dengan tabiat atau perasaan jijik terhadap sesuatu yang ditinggalkannya tersebut tanpa memperhatikan status pelarangannya, maka ia dinilai sebagai perkara biasa dan tabiat manusiawi yang tidak beroleh pahala. Sebagai contoh, memakan bangkai tanpa adanya rukhsah atau dispensasi hukum, status hukumnya adalah haram. Dalam hal ini, terdapat nas syarak yang dengan tegas mengharamkan konsumsi bangkai. Terdapat nas dan melarang tindakan tersebut, sehingga apabila melanggar akan memperoleh hukuman dunia dan akhirat. Nasihat tersebut adalah firman Allah yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan seterusnya.
Apabila seseorang mencegah diri untuk tidak melakukan tindakan tersebut, konsumsi bangkai, dengan harapan bahwa ia berpegang teguh pada nas dan menerapkan ketentuan yang berlaku di dalamnya, maka tindakan ini memperoleh ganjaran dari Allah dan pelaku dalamnya. Maka tindakan ini mendapatkan pahala kebaikan yang ditambahkan pada daftar pahala-pahala kebaikannya di sisinya. Berbeda halnya apabila seseorang tidak memakan bangkai secara faktor atau psikologis di dalam dirinya yang merasa jijik atau tidak suka terhadap bangkai tanpa memandang nas yang mengharamkannya, atau dengan bahasa lain, seseorang pasti akan memakannya seandainya tidak merasa jijik. Maka tindakan tersebut tidak berpahala sama sekali. Makna yang tersirat atau mafhum dari kaidah ini bahwa niat dalam hati yang bersifat abstrak yang tidak disertai dengan suatu tindakan lahiriah yang menjelaskannya, baik berupa perkataan atau perbuatan, tidak berimplikasi pada suatu hukum syar'i duniawi. Sebab makna yang tersurat mantuk kaidah tersebut mengikat hukum hanya dengan perkara-perkara lahiriah, baik perkataan maupun perbuatan, meskipun ia membatasinya berdasarkan niat dan tujuan di balik perkara-perkara tersebut. Contoh-contoh dari kaidah al-umuru bil maqasidiha. Yang pertama, barang siapa menjual sesuatu atau menceraikan istrinya di dalam hati tanpa mengucapkannya, maka ia tidak dihukumi telah melakukan transaksi jual beli atau perceraian, meskipun ia secara lugas menyatakan telah meniatkan demikian. Yang kedua, barang siapa membeli lahan kosong dengan niat untuk mewakafkannya, maka ia tidak serta-merta menjadi pewakaf kecuali setelah ia mengucapkan ikrar wakaf. Misalnya, aku wakafkan harta ini untuk orang-orang fakir miskin atau kepada lembaga-lembaga sosial dan sejenisnya. Yang ketiga, jika orang yang titipi barang al-wadi' mengambil barang titipan dengan niatan mengonsumsinya atau memakainya, lalu ia mengembalikan lagi barang tersebut ke tempatnya sebelum sempat melakukan tindakan yang diniatkannya, namun ternyata barang tersebut rusak setelah ia kembalikan ke tempatnya dan setelah ia antarkan, sementara ia tidak melakukan tindak pelanggaran maupun kelalaian terhadap barang tersebut, maka ia tidak dikenal kewajiban membayar jaminan pengganti. Yang keempat, barang siapa berniat menggosok atau merampas harta milik orang lain, lalu ia urung melakukannya, namun harta tersebut kemudian rusak di tangan pemiliknya, maka ia tidak dianggap sebagai penggosok atau perampas dan tidak dikenai kewajiban mengganti, meskipun ia secara lugas menyatakan diri berniat melakukan hal tersebut. Yang kelima, andai kata seseorang menyerahkan sejumlah uang kepada orang lain, lalu di kemudian hari ia mengaku bahwa ia mengutangkannya dengan sistem qard, sementara ia si penerima mengklaimnya sebagai akad mudharabah, maka pendapat yang diambil adalah pendapat pihak kedua yang menerima, disertai sumpah, sebab prinsip dasar dalam transaksi adalah ketiadaan tanggungan, dan qard atau akad utang piutang meniscayakan tanggungan atau doman. Yang keenam, apabila seorang istri menuntut pemberian nafkah atas dirinya yang telah diputus oleh pengadilan sebagai kewajiban suami dengan ketetapan hukum yang mengikat, sementara si suami mengaku telah mengirimkan nafkah kepadanya dan istri telah mengambilnya, namun keduanya sama-sama tidak memiliki bukti, maka pendapat yang diambil adalah pendapat istri disertai sumpah, sebab status asalnya adalah tidak adanya pengiriman nafkah. Yang ketujuh,
Yang ketujuh, apabila seorang suami menceraikan istrinya dengan talak ba'in beberapa saat sebelum ia meninggal dunia, lalu si istri mengklaim bahwa proses perceraian tersebut terjadi pada saat si suami sakit keras menjelang ajal, sehingga ia pun tetap berhak mendapatkan harta warisan peninggalannya. Sementara ahli waris mengklaim bahwa proses perceraian terjadi pada saat si suami dalam keadaan sehat dan sebelum sakit ia menyebabkan kematiannya, atau sehingga ia tidak dapat dituding ingin berkelit dan lari dari tanggung jawab, dan oleh karenanya si istri tidak berhak mendapatkan warisan, namun kedua belah pihak tidak ada bukti apapun. Maka yang menjadi pertimbangan di sini adalah pengakuan istri disertai sumpahnya. Yang kedelapan, jika orang yang mempunyai hak khiyar syarat atau hak membatalkan jual beli atau melanjutkannya dengan syarat dan batas waktu tertentu. Dalam transaksi jual beli memberikan pengakuan setelah berlaku waktu khiyar bahwa ia telah membatalkan transaksi selama masa khiyar. Sementara pihak lain mengklaim bahwa pembatalan transaksi terjadi setelah habis masa khiyar, sehingga akad jual beli menjadi keniscayaan, sementara kedua belah pihak tidak memiliki bukti, maka pendapat yang diambil adalah pendapat pihak yang menuntut tidak ada pembatalan transaksi disertai sumpahnya, sebab pembatalan disandarkan pada waktu yang terdekat, dan waktu yang terdekat dalam konteks di atas adalah pasca berlalunya masa khiyar. 9. Apabila seorang suami menjatuhkan talak raj'i pada istrinya, lalu ia mengakui telah merujuk istrinya selama masa iddah atau masa tunggu, namun si istri mengaku bahwa proses rujuk terjadi setelah habis masa iddah, maka pengakuan istri yang dikabulkan disertai sumpahnya. Yang ke-10 atau yang terakhir, contoh yang terakhir yaitu apabila seorang al-wakil bi al-ba'i atau dealer atau agen penjualan mengaku setelah pemutusan kontrak wakalah bahwa ia telah menjualkan barang yang dipasrahkan kepadanya dan menyerahkan uangnya kepada si pemberi kuasa wakalah al-muwakkil sebelum pemutusan kontrak, sementara al-muwakkil mengaku bahwa al-muwakkil menjualkan dan menyerahkannya selepas proses pemutusan kontrak, maka ia memang jual beli telah berlangsung. Maka pendapat al-muwakkil yang diambil disertai sumpahnya, sebab ia menolak tanggungan, doman, dan prinsip dasarnya ketiadaan tanggungan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.